Semangat pagi. Kali ini kita ketemu kembali dengan Bu Emil. Di sini kita akan membahas tentang lanjutan tentang peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah gabungan dari beberapa kejadian. Sebelumnya kita sudah berbicara mengenai kejadian sederhana. Nah, sekarang kita bicara mengenai kejadian majemuk. Operasi pada kejadian majemuk ini ada dua, yaitu irisan, ini lambangnya, bentuk ini irisan, identik dengan kata dan. Nanti kalian akan ketemu dengan istilah-istilah kata dan. Kemudian gabungan, yang ini, gabungan, U, atau yang ini kalau kamu nyebutnya N boleh nggak Bu? Yang ini U. Identik dengan kata atau. Kita lihat yang pertama, yaitu peluang gabungan dua kejadian. Misalkan ada A dan B, dua kejadian berada dalam ruang contoh S, maka peluang kejadian A gabung B maksudnya, A gabung B dinyatakan dengan rumus peluang A digabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Itu ya. Jadi sekali lagi peluang A gabung B dinyatakan dengan rumus peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kita lihat contohnya ini. Hasil survei yang dilakukan pada suatu wilayah mengenai langganan koran A dan B adalah sebagai berikut. 25% warganya berlangganan koran A. 50% warganya berlangganan koran B. 15% warganya berlangganan, nah ini, koran A dan koran B. Jika di wilayah itu dipilih satu warga secara acak, berapakah peluang warga itu berlangganan koran A atau B? Nah, ini kita lihat. Kita satu persatu, kita lihat dulu untuk yang pertama, 25% warganya berlangganan koran A, maka peluangnya berapa? 25% itu adalah 25/100, ya betul. Berikutnya, tadi dikatakan 50% warganya berlangganan koran B, maka peluang B berapa? Ya, betul, 50/100. Berikutnya, tadi dikatakan 15% warganya berlangganan koran A dan B. Tapi tadi saya mengatakan kalau dan, nah ini ada kata dan, maka lambangnya apa? Iya, ini. Jadi peluang A iris B itu 15/100 karena 15% warganya berlangganan koran A dan B. Maka kalau diminta atau, tadi masih ingat kalau atau apa? Gabungan. Nah, maka peluang A atau B itu peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Peluang A kita sudah tahu. Peluang A tadi berapa? 25/100. Peluang B berapa? Ya, 50/100. Dikurangi dengan peluang A irisan B-nya 15. 75 dikurangi 15 berapa? 60/100. Kalau kita sederhanakan, ini kita coret, kemudian 6 dan 10-nya juga dicoret, maka ini sama dengan berapa? Nah, ini. Jadi, peluangnya adalah 3/5. Ya. Berikutnya, ini latihan. Dadu biru dan dadu putih dilempar satu kali secara bersamaan. Kejadian A munculnya bilangan lebih besar dari 4 untuk dadu biru. Dan kejadian B adalah munculnya bilangan lebih besar dari 5 untuk dadu putih. Tentukan peluang kejadian munculnya bilangan lebih besar 4 untuk dadu biru, nih kata kuncinya, atau bilangan lebih besar 5 untuk dadu putih. Saya beri clue di sini. 2 dadu. Maka kalian bisa membuat begini. 2 dadu. Ya, ini misalnya untuk dadu putih. Yang ke bawah untuk dadu biru misalnya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, begitu. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian bisa buat begini. Gitu ya. Jadi, nanti misalkan di sini itu kan 1,1, kemudian 1,2, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal lihat. Untuk yang kejadian A lebih besar dari 4 untuk dadu biru. Yang mana? Ini, seperti itu gitu ya. Nah, soal yang kedua. Dari satu kelas yang memiliki 120 siswa, 60 siswa diantaranya belajar matematika, 50 siswa belajar fisika, 20 siswa belajar keduanya. Jika dari kelas itu dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang sama sekali tidak belajar matematika maupun fisika. Nah, maupun itu pengertiannya seperti apa? Ini kalian clue-nya saya tulis gini. Kalian bisa menggunakan diagram Venn. Nah, ini misalnya, oh ini yang untuk belajar matematika. Ini untuk yang belajar fisika. Terus, belajar keduanya, ini belajar keduanya. Maka yang ditanya yang tidak suka belajar yang berada di luar ini. Gitu ya. Nanti silahkan dicoba soal itu. Berikutnya, kita masuk kejadian saling lepas. Apa itu kejadian saling lepas? Kejadian saling lepas adalah kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas, maka peluangnya ini. Nah, ada kata atau. Apa bedanya dengan yang tadi, Bu? Kalau yang tadi, di sini kan dikurangin peluang A irisan B, gitu ya. Nah, kalau yang kejadian saling lepas ini, dia tidak mungkin terjadi bersama-sama. Ya, jadi bedanya tadi, sama-sama atau, tadi yang pertama juga atau, tapi ada irisannya. Ya, dua kejadian itu. Sementara kalau yang ini nggak ada irisannya. Contohnya apa, Bu? Misal ini. Misalkan ini, dari satu set kartu bridge, ini tanpa joker ya, akan diambil dua kartu satu persatu berturut-turut. Kemudian kartu tersebut dikembalikan. Tentukan peluang terambilnya kartu as atau king, gitu kan. Nggak ada kan kartu yang sekaligus as atau king, gitu ya. Yang satu kartu itu as dan king dalam satu kartu, nggak mungkin ada. Gitu. Maka irisannya 0, nggak ada. Maka caranya bagaimana caranya? Kita lihat. Kita misalkan A-nya adalah kejadian terambil kartu as. Kartu as jumlahnya ada berapa? 4. Betul. Maka peluangnya berapa? Betul. 4/52. Karena total seluruhnya 52. Kemudian, B kejadian terambil kartu king. Berapa jumlah kartu king? 4 juga. Maka peluangnya berapa? 4/52. Nah, bagaimana peluang terambilnya kartu as atau king? Peluang terambil kartu as atau king, kita atau pakai lambangnya ini ya. Maka di sini peluang A ditambah peluang B. Kok nggak ada irisannya, Bu? Karena memang keduanya nggak ada irisannya. Gitu ya. Maka berapa? Jadi peluangnya ini. 4/52 ditambah 4/52. Sama dengan 8/52. Gitu ya, atau 2/13. Sama-sama dibagi 4. Baik, selanjutnya. Ini latihannya. 2 dadu bersisi 6 dilempar sekali. Tentukan peluang muncul jumlah kedua mata dadu 2 atau 5 atau 9. Sama dengan tadi, gitu ya. Kalian bisa buat begini. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya gitu. Di sini 1,1, 1,2, dan seterusnya. Yang jumlahnya 2, yang mana? Hitung, nanti semua kalian tulis semuanya sampai sini. Jadi total berapa nanti jumlah NS-nya? Ya, 36. Betul. Gitu ya. Jadi dilihat. Berjumlahnya 2 atau 5 atau 9. Kalian lihat nanti di sini jumlah total semuanya. Berikutnya, soal nomor 2. 20 kartu diberi nomor 1 sampai 20. Dari 20 kartu itu diambil sebuah kartu secara acak.
tentukan peluang yang terambil itu adalah kartu bernomor ganjil atau kartu bernomor bilangan genap. Nah, kalian bisa ngitung sendiri itu ya. Lihat. Kartu bernomor bilangan prima, tahu kan ya prima, atau kartu bernomor bilangan ganjil lebih dari 15. Ya. Kalian nanti tinggal lihatlah dari 1, tulis 1, 2, dan seterusnya sampai 20. Oke, berikutnya. Kejadian saling bebas. Apa yang dimaksud dengan kejadian saling bebas? Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika keduanya tidak saling mempengaruhi. Nah, ini lihat. Cirinya ini. Irisan. Kalau irisan tadi identik dengan apa? Dan, betul. Jadi kalau sebelum-sebelumnya tadi semuanya atau gitu ya. Pertanyaannya semuanya atau. Nah, kalau ini adalah dan. Jadi peluang A irisan B itu peluang A dikalikan peluang B. Kita lihat contohnya. Misalkan, anggota paduan suara SMA Santo Thomas Aquino terdiri dari 12 putra, ada 12 putra, ada 18 putri. Bila diambil 2 anggota dari kelompok tersebut untuk mengikuti lomba perorangan, maka tentukan peluang terpilihnya seorang putra dan seorang putri. Kita misalkan bahwa A itu banyaknya anggota yang putra, berarti ada 12. B itu banyaknya anggota yang putri, ada 18. NS-nya jumlah keduanya itu berarti berapa? 30. Nah, kata kuncinya di sini. Oke. Seorang putra dan seorang putri. Kalau dan berarti irisan. Maka peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah, maka peluang A-nya berapa? 12 per 30. Kenapa 12 per 30, Bu? Ini 12, ini jumlahnya 30. Peluang B-nya berapa peluang B? 18 per 30. Dari mana? Ini jumlahnya 18, jumlah putrinya 18, jumlah totalnya ada 30. Ini. Gitu ya. Ini. Maka semuanya menjadi peluangnya 6 per 25. Kalau kita sederhanakan ya, masing-masing nanti ini kecoret dengan ini kecoret dengan ini. Atau masing-masing ini kecoret dengan ini. Gitu ya. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Peluang Amir lulus pada ujian nasional adalah 0,90. Sedangkan peluang Badu lulus pada ujian nasional adalah 0,85. Tentukan peluang Amir lulus, tetapi Badu tidak lulus. Ya, yang ditanya. Nah, kata dan itu kan sama dengan ini nih. Ya. Sama aja, tentukan peluang Amir lulus dan Badu tidak lulus. Jadi, kata tetapi itu identik dengan kata dan, harus paham itu. Kita lihat, nih. A, kejadian Amir lulus, peluang A berarti 0,90. B, kejadian Badu lulus, jadi peluang B-nya adalah 0,85. Tapi, di sini dikatakan Badu tidak lulus. Nah, maka ingat kejadian yang sebelumnya komplement kejadian, kalau B komplement itu 1 dikurangi 0,85. Berarti peluang Badu tidak lulusnya adalah 0,15. Maka peluang A diiris dengan B komplement, ini karena ada kata-kata tidak lulus ini tadi, maka menjadi peluang A dikalikan dengan peluang B komplement. 0,90 kali 0,15 sama dengan 0,135. Ini ya. Kita lihat latihannya. Peluang bintang hidup 20 tahun lagi adalah 0,75. Sedangkan peluang guntur hidup 20 tahun lagi adalah 0,82. Tentukan peluang bahwa bintang dan guntur, nah hati-hati nih, ada kata-kata clue-nya diperhatikan. Kedua-duanya akan hidup 20 tahun lagi, persis dengan dicontoh. Ya. Berikutnya, soal yang kedua.
Kotak pertama berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Kotak kedua berisi 5 bola merah dan 3 bola hitam. Dari masing-masing kotak diambil sebuah bola. Sebuah bola ya ini ya. Tentukan peluang terambil bola merah dari kotak pertama. Berarti ini bola merah dari kotak pertama. Tinggal dilihat nanti jumlahnya berapa. Ini dijumlahkan jumlahnya berapa. Bola merah dari kotak pertama dan, nah ini kata clue-nya, bola hitam dari kotak kedua. Ya. Soal yang B, bola putih dari kotak pertama, bola putih ini, dan bola hitam dari kotak kedua. Ini. Di sini ada kata dan. Oke ya, caranya juga harusnya sudah paham dari contoh tadi. Oke, lanjut. Kita masuk peluang kejadian bersyarat. Nah, peluang kejadian A dengan syarat B-nya terjadi lebih dulu. Jadi peluang kejadian A, tapi B-nya terjadi lebih dahulu. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Ya, rumusnya ini. Jadi, peluang kejadian A, tapi B-nya terjadi dahulu, lebih dahulu. Maka, rumusnya peluang A iris B dibagi peluang B. Pokoknya, ya, cara mengingatnya gampang. Kalau B-nya terjadi terlebih dahulu, dibaginya dengan B. Dengan syarat peluang B-nya nggak boleh 0. Nah, kalau yang kedua berikutnya, peluang kejadian B dengan syarat A-nya terjadi lebih dahulu. Rumusnya apa? Ini. Balikannya dari yang tadi. Ininya tetap, Bu, ini bukan B iris A, sama saja. A iris B dengan B iris A sama. Gitu ya. Nah, kejadian B dengan syarat A terjadi terlebih dahulu. Maka dilihat ini. Kalau di sini A, maka di sini peluang A. Gitu ya. Kalau di sini B, maka di sini peluangnya B. Dengan syarat ini peluang A-nya tidak sama dengan 0. Ya. Contohnya bagaimana, Bu? Ini. Kita lihat. 2 dadu bersisi 6 dilempar sekali. Tentukan peluang kejadian muncul angka 6 untuk dadu kedua jika kejadian munculnya jumlah dadu lebih dahulu, lebih dari 10 terjadi lebih dahulu. Mungkin kalau baru soal begini masih bingung gitu ya. Kita lihat ini sekarang. Nih, kejadian A munculnya angka 6 untuk dadu kedua. Ini saya anggap dadu pertama, ini dadu kedua. Caranya kalian boleh seperti tadi gitu ya, buat pakai begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. 3, 4, 5, 6. Kan di sini kan ada ini 1, 6. Semuanya yang ada unsur 6 gitu ya. 2, 6. 3, 6. 4, 6. 5, 6. 6, 6. Nah, ini tuh didapat dari ini gitu ya. Jadi, ini dadu pertama, ini dadu kedua. Kejadian munculnya angka 6 untuk dadu kedua. Maka yang semuanya, dadu keduanya semuanya 6. 6, 6, 6. Ini 6 semua. Ada berapa? Ada 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka peluangnya berapa? 6 per 36. Kenapa 6 per 36, Bu? Total semuanya ini ada 36. NS-nya ini ada 36. Kesini 6, kalikan kesini 6. Maka total NS-nya ini ada 36. Ya, ini NS-nya 36. Maka peluang kejadian A-nya 6 per 36 atau 1 per 6. Berikutnya, kejadian B. Kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu lebih dari 10. Ya, nanti kalian kalau sudah bikin tabelnya ini akan kelihatan yang lebih dari 10 mana aja sih gitu ya. Ternyata ini 65, 56, 66 gitu. Bu, kalau saya nggak buat tabel ya nggak apa-apa, asal kamu jangan ada yang sampai ketinggalan gitu ya. Ternyata ada berapa? Ada 3. Maka peluang kejadian B berapa? 3 per 36 atau 1 per 12. Nah, sekarang lihat dari keduanya ini adakah yang sama gitu ya. Kita lihat, oh ternyata ini itu sama dengan ini. Terus ini sama juga dengan ini, gitu ya. Maka kita bisa mengatakan apa? Nah, A irisan B-nya adalah ini, 5666.
Maka banyaknya ada berapa? 2. Peluangnya berapa? Peluangnya 2/36 atau 1/18. Maka tadi dikatakan ini berarti kan kalau ini yang 6-nya saya anggap sebagai kejadian A, yang 10-nya saya anggap sebagai kejadian B, maka saya bisa mengatakan ini. Peluang kejadian A kalau B-nya muncul terlebih dahulu, B-nya muncul terlebih dahulu. Maka di sini harus peluang A irisan B dibagi peluang B. Sudah, tinggal kita masukkan ini. Irisannya berapa? 1/18. Peluang B-nya berapa? 1/12. Ini tinggal dibalik menjadi 2/3. Itu kejadian bersyarat. Kita lihat, ini latihannya. 2 dadu berwarna merah dan putih dilempar sekali. Diketahui kejadian A adalah munculnya jumlah kedua mata dadu 5. Misalnya berapa jumlah kedua mata dadu 5 itu? 1, 4, kemudian 2, 3, kemudian 3, 2, kemudian 4, 1 gitu ya. Pakai tabel jauh lebih gampang. Kejadian munculnya dadu angka 2 atau 4 pada dadu merah. Nanti kalian lihat di tabel itu. Kejadian munculnya angka 3 pada salah satu mata dadu, salah satu itu bisa 1, 3, 2, 3, 3. 3 nggak boleh ya, salah satu. Dan seterusnya kalian lihat. Nah, kalau diminta peluang A, kalau B muncul lebih dahulu, ya kan masing-masing dicari dulu. Nanti tinggal kalian cari peluang A berapa, peluang B-nya berapa, peluang C-nya berapa, irisan AB-nya berapa, irisan AC-nya berapa, irisan CB-nya berapa, untuk masing-masing menjawab ini. Jadi, nanti ini tinggal, oh berarti peluang A irisan B bagi peluang B. Ini C irisan A bagi peluang A, dan seterusnya. Demikian untuk peluang kejadian majemuk. Semoga bisa dipahami, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihannya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat.